Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ada pernah. Apa kabarnya? Wow, ini mesbah doa pertama di tahun 2021. Saya percaya setiap saudara akan punya kesan yang luar biasa. Amin. Gimana hari ini? Dahsyat, amin. Dahsyat, amin. Haleluya. Ya, kita akan bicara tentang komitmen dengan hati yang baru. Mari kita ucapkan sama-sama 2, 3. Komitmen dengan hati. Sekali lagi 2, 3. Ya, minggu lalu kita belajar tentang hati yang baru. Nah, sekarang kita bicara tentang komitmen. Ya, tahun yang baru itu seharusnya harus disertai dengan hati yang baru. Amin. Tapi untuk menjadi atau memiliki hati yang baru itu tidak begitu serta-merta begitu Anda berkata, Tuhan aku pengen punya hati yang baru, lalu besok berubah. Ya, Anda langsung punya hati yang baru. Tidak demikian. Tapi untuk memiliki hati yang baru, saudara dan saya itu harus punya komitmen. Katakan sama-sama, saya harus punya komitmen. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Saya harus punya komitmen. Amin. Amin. Kalau kita nggak punya komitmen, maka saudara dan saya tidak akan pernah punya namanya hati yang baru. Mengapa, saudaraku ya? Saya kembali ingin mengingatkan bahwa musuh kita itu selalu mengincar hati. Dia nggak ngincar duitmu, dia nggak ngincar hartamu, dia nggak ngincar kekayaanmu, dia mengincar hati. Ingat itu, ya, ingat, ya. Ini hati manusia. Ya, iblis itu pengen hati kita ini gelap. Ya, ini saya zoom ya, harusnya bentuknya seperti ini, hati. Ini manusia dan ini hatinya. Saya gedein. Jadi hati manusia diincar supaya hati kita itu gelap. Mengapa hati manusia gelap? Karena di dalam hati manusia itu enggak ada Roh Kudus, tidak ada firman. Ya, enggak ada. Yang ada apa? Ya, kecongkakan, ya. Yang ada adalah keras kepala, yang ada hawa nafsu, yang ada malas, ya, suka marah, penipu, suka mencuri dan lain sebagainya. Ini hati manusia. Kenapa bisa gelap? Karena iblis yang bertahta. Ya. Kenapa orang jadi congkak? Kenapa orang keras kepala, orang malas, orang suka marah-marah? Karena yang di dalam hatinya itu bukan Roh Kudus, yang di dalam hatinya itu bukan firman, tapi iblis yang bertahta yang menguasai. Dan mengerikannya, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara akan ketemu dengan orang gini, kok bisa ya orang itu berlaku jahat? Kadang-kadang kita sama-sama Kristen, ya. Kadang-kadang di gereja orang berani bohong, berani nipu, bahasa kasarnya, berani makan temannya. Kenapa? Bisa. Karena ini loh, hati nuraninya mati. Kalau sudah iblis bertahta di dalam hati seseorang, maka hati nuraninya mati. Ya, ngerti ya? Hati nurani ini bisa mati. Saudara tahu hati nurani kan? Waktu saudara begini, ketemu dengan orang, kasihan, tolonglah dia, itu hati nurani. Kasihan ya orang itu ya, cobalah. Ya, istri saya suka kalau sore-sore begitu ada penjual apa itu? Yang pentol tengahnya ada gula merah itu. Apa? Klepon. Pentol kok. Putu itu telepon tahu ya, kalau digigit serot gitu. Nah, itu.
Ada nenek-nenek yang selalu lewat. Nggak kepingin pun, pengen beli. Kenapa? Kasihan. Ngerti sudah? Kasihan. Kenapa kita bisa kasihan? Karena kita punya hati nurani. Ya. Tapi kalau ini hati kita ini gelap, hati nurani kita itu gelap juga, mati. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya untuk jaga hati dan komitmen untuk punya hati yang baru. Kita sudah menikah, sudah komitmen ya. Waktu menikah, belum menikah aja sudah bilang I love you, say, gitu ya. Kita bilang I love you kan? Wah, istrinya, pasangannya itu kelepek-kelepek, gitu. You know kelepek-kelepek. Waktu dia bilang I love you, say, udah kelepek-kelepek gitu. Tapi pada waktu sudah menikah, waktu dinasehati, kamu itu loh nggak suka baca Alkitab, itu taringnya langsung ini saya bilang saudaraku, kalau orang itu di dalam hatinya nggak ada Roh Kudus dan Firman, itu langsung tanduknya nih. Ya tahu, malah bilang gini, sejak kau di Alpha Center ini, jadi kau suruh saya baca Alkitab, ya mulai jadi emosi, marah. Saudara nggak tahu yang nasihati siapa? Yang nasihati siapa? Istri. Siapa istri? Yang tadi bilang I love you, ya kan? Tapi begitu dinasihati sama istri, tanduk kita mulai. Nah, hatinya muncul suka marah-marah, harimaunya keluar. Ya. Kenapa ini bisa muncul? Karena kura-kura tadi, suruh baca Alkitab, kura-kura. Nggak mau baca Alkitab. Kenapa nggak mau baca Alkitab? Karena dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Ya. Nah, harusnya kita itu mempersilahkan Roh Kudus menerangi hati kita. Amin. Katakan sama-sama, saya harus mempersilahkan Roh Kudus menerangi hati saya. 2, 3. Saya harus mempersilahkan Roh Kudus menerangi. Ini pelan-pelan, ya. Ketika Roh Kudus mulai menerangi hati kita, sudah lihat binatang-binatang yang ada di hati kaget semua. Alamak, ya. Si ular pun kaget. Hah, ya. Anda bisa lihat, yang di dalam kita itu pasti berontak dan pengen lari. Amin. Kalau ada firman, kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka yang ada di dalam kita itu otomatis akan pergi. Ya, kita harus mempersilahkan Roh Kudus untuk menerangi hati kita, ya. Dan bukan cuma menerangi, izinkan Roh Kudus itu menguasai hati kita. Amin. Biarkan Roh Kudus dan firman-Nya itu tinggal di dalam hati kita. Amin. Kalau Roh Kudus dan firman-Nya tidak tinggal di dalam hati kita, dengarkan ini baik-baik. Walaupun Anda Kristen, ya, walaupun Anda Kristen, engkau menjadi Kristen yang hatimu tetap gelap gulita. Amin, amin. Di rumah saya mendisiplin untuk rumah saya. Di gereja saya mendisiplin semua jemaat. Amin. Dan sekarang kalau Anda nanti pulang, disiplin semua keluargamu untuk baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Dimulai dari pria dulu, bapaknya dulu, ya. Kalau bapaknya nggak berfungsi, emaknya duluan. Amin, amin. Tapi dengarkan begini, Papa itu punya peranan penting. Bilang sama-sama, Papa itu punya peranan penting. 2, 3. Mulai toleh bapak-bapak. Lihat bapak-bapaknya, biar dia tersudut. Amin. Ayo para pria bilang sama-sama, saya punya peranan penting di rumah. 2, 3. Saya. Kok lemes biasanya kalau teriak-teriak makainya kenceng banget, ini lemes sekali. Ya. Bilang sama-sama, saya punya peranan penting di rumah. 2, 3. Saya punya peranan penting di rumah. Amin. Rumah kita suka menyembah karena kita. Rumah kita suka baca Alkitab karena siapa? Karena kita suka baca Alkitab. Amin. Oke, nah sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ini bisa komitmen dengan hati yang baru?
Ya, minggu lalu kita sudah belajar, kita harus punya hati yang baru. Sekarang kita harus komitmen. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa komitmen terus menjaga hati kita selalu baru. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 16 7 sampai 8. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya itu bisa punya komitmen, punya hati yang baru. Ya, saya percaya kalau saudara pulang kemarin minggu lalu, pulang dari gereja, saya percaya saudara pulang langsung dites hatinya. Ada yang dipancing, boleh marah enggak ya? Ya. Ada yang pancing, keras kepala enggak ya? Ya. Jujur, saya pun demikian. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, satu hal yang menjadi kunci, ya, bagaimana saudara dan saya itu bisa komitmen untuk memiliki hati yang baru, ya. Yang pertama adalah kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Katakan sama-sama, saya harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. 2, 3. Saya harus mau dipimpin oleh. Nah, saya ngasih gambaran, di akhir tahun pun saya sudah tegaskan. Ingat di akhir tahun, pesan akhir tahun, hidup kita harus benar. Ya. Kalau dulu nggak suka baca Alkitab, harus suka baca Alkitab. Amin. Kalau dulu nggak suka berdoa, tahun 2021 harus punya resolusi yang baru. Ya, saya suka berdoa, saya suka baca Alkitab. Amin. Bahkan keras saya sampaikan di akhir tahun. Yang masih merokok, yang masih minum, bertobat. Amin. Tapi jujur, kalau enggak punya komitmen, enggak bisa. Ya, harus punya komitmen. Ya, harus punya komitmen. Sama. Ada orang enggak usah bicara rokok, enggak usah bicara minuman keras, enggak usah bicara dosa yang lain. Dokter sudah bilang, Pak, kolesterol tinggi. Ya, enggak boleh makan apa? Apa? Ikan bakar. Oh, babi bakar. Santan gitu ya. Wah, asam urat. Ya, mulai. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya kan? Tapi kalau enggak punya komitmen, enak ya, hidup cuma sekali, nikmati gitu ya. Ya kan? Tapi kalau punya komitmen, enggak. Ya, saya, mana Pak Akyong? Pak Akyong angkat tangan. Oh ya Pak Akyong. Pak Akyong ini punya komitmen. Kalau siang-siang makan sama saya, kita suka ngetes. Pak Akyong, enak, santan. Tapi Pak Akyong bilang, satu ketika dia tidak tahu atau dia lupa, saya nggak tahu juga. Ada yang merayakan ulang tahun. Saya ulang tahun siapa? Ulang tahun Pak Ageng juga kali ya. Ada yang masak nasi kuning. Wah, masih nasi kuning. Dia makan. Lalu habis makan saya baru lihat, Agyong makan. Katanya, Gyong, kemarin makan nasi kuning nggak? Iya Pak. Langsung kaki saya bengkak Pak. Ya nasi kuning itu ada santannya.
Oh iya kak. Oh kalau itu karena tidak tahu. Ya, tapi karena dia komitmen, kalau lihat santan dia cuma ngambil centong sayurnya, gitu ya. Komitmen untuk dirinya sendiri. Akhirnya bisa nggak dia diet makan santan, minum ya makan santan? Bisa, kan apa? Komitmen. Nah demikian juga kalau saudara dan saya pengen komitmen hidup dengan hati yang baru, ini yang perlu saudara lakukan. Harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kenapa Roh Kudus harus kita persilahkan memimpin hidup kita? Saya lihat di dalam ayat yang ke-8 ini luar biasa. Ini kurang D ya, tadi kehapus ya. Coba kita baca sama-sama ya. Dan kalau ia datang, ini Roh Kudus ya. Dan kalau Roh Kudus itu datang, perhatikan. 2, 3. Ia akan menginsafkan dunia. Stop dulu ya. Roh Kudus itu punya peran penting menginsafkan kita akan dosa. Amin. Kalau Roh Kudus itu ada di sini, maka Roh Kudus itu yang menginsafkan kita. Jangan. Ya, ingat. Tapi kalau enggak ada Roh Kudus, gelap. Ya, ulangi lagi. Saya suka ngajar itu sambil tunjukkan gambar supaya peka. Nah, kalau enggak ada Roh Kudus, gelap. Hatinya gelap. Lalu hati nuraninya, mata hatinya dicolok sama setan. Ya. Bisa lihat? Nah. Kenapa terjadi perselingkuhan dalam keluarga? Hati nuraninya mati. Kenapa terjadi KDRT dalam pernikahan? Karena hati nurani mati. Ngerti maksud saya? Kok ada papa tega pukul anak? Ya kalau salah dipukul. Tapi ini pukulnya sudah luar biasa. Ya, saya dulu lihat anak sekolah minggu jemaat baru punya anak kecil. Berantem, anaknya dilempar. Wow, ini maknya saudara, maknya dibanting anaknya, biarpun di tempat tidur saudaraku, anak bayi dibanting macam mana? Sakit lah. Kenapa ibu tega banting anaknya? Karena hati nuraninya mati. Amin. Amin. Nah, ini yang kita mesti renungkan bersama-sama, bahwa kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah hati nuranimu mulai berfungsi. Saudara nggak perlu tanya sama orang, boleh nggak begini, boleh nggak begini. Hati nuranimu akan mengajar saudara. Amin. Dosa itu nggak perlu ada mesti, ini boleh apa? Kita ini otomatis karena Roh Kudus menguasai kita, maka mata roh kita itu mulai hidup. Dan kalau hati nuranimu itu hidup, mulutmu itu juga kalau mau ngata-ngatain orang, itu ngerem sendiri. Jangan. Ya, kenapa orang suka gosip? Hati nuraninya mati. Jadi kalau di sini ada tukang gosip, bertobat. Saya enggak gosip pak, cuma sakit hati cak nengok wajahnya. Sama. Betul tidak? Iya, karena hati nuranimu mati. Oke, sampai di sini bisa terima firman Tuhan? Amin. Ya, hati nurani kita. Kalau engkau punya hati nurani yang baik, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau mau hidup damai dengan semua orang. Amin. Saya saksikan tentang hidup saya sendiri. Dulu saya merasa orang itu jahat semua. Dulu saya merasa, saya ini enggak sombong ya. Tapi kenapa orang itu begini-begini? Akhirnya saya step by step pertumbuhan rohani saya mulai bertumbuh, kedewasaan mulai tumbuh. Saya mulai sadar diri sendiri. Apa? Ternyata saya ini sombong. Dan saya bilang sama istri saya, aku ini sombong ya. Halo? Orang kalau bisa mengatakan bahwa dirinya itu sombong, itu artinya Roh Kudus menginsafkan. Amin. Yang bahaya itu sombong tapi nggak kerasa. Ada tak orang sombong nggak kerasa?
Oh banyak, banyak. Sombong tapi tidak merasa sombong. Miskin tidak merasa miskin, itu sombong loh ya. Sudah miskin tidak merasa miskin, itu namanya sombong. Dan butuh Roh Kudus untuk menginsafkan akan dosa. Yang kedua, Roh Kudus itu menginsafkan kita akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus itu kebenaran. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan Yesus itu kebenaran. Ya, jadi kalau saudara punya Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun saudara untuk mendekat kepada Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Amin. Tapi kebenaran yang kedua itu juga firman. Yohanes 17 berkata, firman itu kebenaran. Makanya kenapa saya mendorong saudara untuk baca Alkitab tiap hari. Kalau orang hidupnya nggak benar, hidupnya engkau merasa hidupmu sering salah, baca firman. Firman yang akan menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Saya tertarik ketika saya membaca Mazmur 119. Di situ penulis Mazmur berkata begini. Aku, ini kata pemazmur ini. Aku Tuhan, karena aku cinta akan firman-Mu, karena aku hidup sesuai dengan firman-Mu, Engkau membuat aku lebih cakap, lebih pinter daripada pengajarku. Anda bayangkan. Jadi orang kalau punya firman, gurumu bisa lewat. Katakan amin. Anda bisa lebih pintar daripada guru, katakan amin. Makanya sukalah baca Alkitab, saudara. Saya pernah saksikan kan, waktu saya kecil di gereja papi saya, itu ada orang yang buta huruf. Ya, zaman dulu mau sekolah, karena miskin tidak sempat sekolah. Tapi kemana-mana dia selalu bawa Alkitab, apalagi kalau doa ke gereja dia baca Alkitab. Dia buka, nggak tahu yang dibuka apa, dia buka saja. Tapi orang ini pelan tapi pasti. Satu ketika saya SMP, waktu doa puasa itu membaca Alkitab giliran, saudara ya, giliran. Ya, ibu ini dia baca Alkitab, walaupun bacanya salah-salah. Dia baca Filipi itu bukan Filipi, Pilitipi. Ya, enggak apa-apa. Yang penting masuk. Pilitipi pasal 3. Ya. Tapi dia bisa baca, saudara. Alkitab itu bahkan bisa nuntun orang sampai bisa baca. Amin. Saudara lihat Mungcu, mana Mungcu? Oh ya, sana. Mungcu nggak melihat, tapi Mungcu bisa nulis. Kalau mungkin nggak percaya, ada di sini ada yang nggak percaya kalau Mungcu buta? Cu bilang ini, aku buta beneran gitu, Cu. Ya, dia bisa baca, bisa share firman Tuhan. Dan kalau dia share, bagikan firman Tuhan, enggak salah. Saya percaya bukan karena Mungcu itu enggak pernah sekolah, betul ya Cu ya? Enggak pernah sekolah. Saya percaya hikmat Roh Kudus juga menuntun Mungcu untuk bisa tahu bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, ini loh kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan penghakiman. Kalau orang itu salah, dengarkan baik-baik. Kalau orang itu salah, pasti akan dihakimi. Amin. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus, saudara nggak ada takutnya sama sekali akan penghakiman ini. Ini loh. Amin. Penghakiman ini sangat mengerikan. Waktu saya belajar tentang eskatologi, tentang dunia akhir zaman, ya, apa yang terjadi, saudaraku? Nanti di penghakiman ada orang-orang yang sudah pasti masuk neraka, dia harus dibangkitkan. Kenapa dia dibangkitkan? Apakah waktu dia dibangkitkan dia akan terima mahkota? Enggak. Dia hanya dibangkitkan untuk diberitahu. Kamu dosamu ini sebutin semuanya, dan akibat dosa adalah maut, dan kamu harus masuk ke neraka. Dia dibangkitkan untuk melihat statusnya. Oh, neraka, lalu masuk neraka. Itu pengadilan Tuhan saking adilnya. Sampai kita dibangkitkan hanya untuk lihat status.
Bahkan orang-orang ke gereja, ini makanya kalau ke gereja zaman sekarang kan boleh buka HP. Nah, Anda ke gereja ini lagi buka Alkitab atau lagi update status, nggak ada yang tahu. Amin. Tapi dengarkan ini, nanti Roh Kudus akan menginsapkan saudara. Tapi kalau saudara nggak punya Roh Kudus, biarin aja. Mana pendeta tahu? Saya memang nggak tahu. Amin. Tapi Tuhan tahu. Lah Anda bisa bayangkan kalau Tuhan tahu. Ketahuan, ya kan? Hakiman. Dia yang menghakimi. Nah, ini juga bicara tentang penghakiman. Jangan pernah menghakimi saudaramu. Yang setuju katakan amin. Boleh enggak menghakimi orang lain? Enggak boleh. Tuhan bilang gini, penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Jadi yang boleh menghakimi cuma Tuhan. Orang berdosa, silakan. Saya hanya bisa berdoa kalau dia salah. Tapi saya enggak berhak menghakimi. Amin. Oke, sekarang yang kedua. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita ini tetap komitmen, ya. Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang ketiga. 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi dibaca dengan suara yang keras. 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita tetap punya komitmen untuk hidup baru? Ya, kadang-kadang, yes, habis dengar firman Tuhan, yes, saya pulang akan baca Alkitab. Sampai di rumah, malas, enak baca Facebook ya, enak baca status orang, enak baca tentang ilmu. Saya masih ingat ketika saya hobi dunia IT. Ya, istri saya bilang gini, ngapain beli buku? Saya kalau baca buku IT itu, buku setebal begini, nggak sampai 15 menit. Bisa. Karena apa? Nikmat. Itu buku kesukaan. Ya. Saya gemar sekali membaca buku kalau buku itu berkaitan dengan dunia IT. Wah, saya senang baca. Beli buku, dibaca sebentar selesai. Ini saya bilang gini, ngapain dibeli? Kalau dibaca sebentar aja bisa. Enggak, karena buku itu sekarang kita beli, tapi next time kita masih butuh lagi. Akhirnya seperti itu. Jadi saya membayangkan ada orang-orang yang suka juga baca. Mungkin zaman sekarang nggak baca buku, tapi bacanya Mbah Google ya. Baca informasi-informasi baik itu tentang bisnis, tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang penting dan Anda harus lakukan adalah begini. Kita harus mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita harus suka baca firman. Firman itu ini ya, Alkitab. Kita sama-sama. Saya harus suka baca Alkitab. Kenceng-kenceng ngomongnya. 2, 3. Saya harus suka baca Alkitab. Amin. Kenapa kita mesti suka baca Alkitab? Lihat ini baik-baik. Baca ini baik-baik ya. 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara tahu tidak? Firman ini punya kekuatan membersihkan. Saya ulangi ya. Firman Tuhan punya kekuatan untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati. Karakter. Amin. Coba waktu baca Alkitab. Baca Alkitab. Lagi baca serius ini. Setelah Yesus dari bukit, orang banyak berbondong-bondong. Sopi. Muncul sopinya. Baca lagi. Maka datanglah seorang sakit kusta. Pikirannya sudah kemana? Sopi. Betul enggak? Pasti habis baca. Tuhan, jika Tuhan mau, dia cari HP-nya. Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah ini lihat. Orang hilang konsentrasinya. Tapi Alkitab pasti ngomong, baca lo, sabar. Tapi kita balik lagi, mau dipimpin sama Roh Kudus apa enggak? Kalau enggak, nantilah, nengok lo. Sudah sampai di mana? Transit Jakarta. Baca lagi. Sudah hilang konsentrasi, marah dia. Lamanya CNT, lama CNT. Ya mulai ngomel-ngomel.
Tapi ini waktu Anda baca Alkitab ini, saudara akan dilatih untuk sabar, menguasai diri, amin, ngontrol diri. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah lagi emosi, wah lagi berantem, cari Alkitab, baca. Dia akan membuatmu jadi tenang. Baca. Nggak ngerti, ulangi lagi. Kenapa saya ngomong begini? Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya alami lebih dulu. Khotbah yang hidup itu adalah khotbah yang dialami. Amin. Kalau saya alami, saya ceritakan, wah hasilnya itu jos. Saya lagi emosi, saudara. Wah emosi. Saya baca. Saudara tahu, satu pasal saya baca, saya nggak ngerti baca apa tadi. Karena yang di sini pikirannya marah, hatinya. Saya sudah baca. Apa tadi yang saya baca? Saya balik lagi, ulangi lagi baca. Baru ayat yang kelima mulai dingin, pikiran mulai dingin, pikiran mulai tenang, lalu mulai mengerti maksud firman Tuhan. Nah, inilah yang disebut oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan hati. Amin. Amin. Penting enggak kira-kira baca Alkitab? Penting, amin. Kok enggak dibaca? Dibaca ya, amin. Saya percaya semua saudara yang ngerti firman akan belajar baca. Nah, ketika firman ini kita baca, dia akan mendorong setiap saudara untuk punya komitmen supaya saudara itu bisa memiliki hati yang baru, bersih. Ya, karena dibersihkan maka hatimu jadi baru. Ya, dulunya kalau marah, disindir, langsung nyolot saudara ya. Dia belum ngegas, dia baru starter. Dia baru starter. Kamu dari mana aja starternya? Langsung nyolot dia. Wang! Emang kenapa? Kok nyolot sih? Kok ngegas gitu ya? Padahal yang di sana baru starter. Karena kita belum dibersihkan oleh firman. Tapi kalau firman ini sudah membersihkan kita, pasti ngerem. Pasti ngerem. Saya beberapa waktu ini mulai ngerti nih. Ini kadang-kadang iblis itu buat kita itu tadi panah api itu. Ini gejalanya kayak mau panas ini. Tapi kita bisa kontrol. Karena apa? Kita belajar komitmen untuk memiliki hati yang baru. Nah ini saya tuliskan buat saudara. Untuk memiliki hati yang baru supaya hati kita bersih, caranya baca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab itu akan menyadarkan dan mengubah. Katakan sama-sama. Alkitab akan menyadarkan saya dan mengubah hidup saya. 2, 3. Alkitab akan menyadarkan saya dan mengubah. Amin. Hidup saya banyak diubah oleh ini. Banyak diubah oleh firman. Itu sebabnya di tempat ini yuk kita sama-sama hidup dengan komitmen punya hati yang baru. 2021 mari kita miliki hati yang baru dan komitmen. Caranya gimana? 1. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bilang sama Tuhan, Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu. Waktu engkau berjalan, engkau melangkah kemanapun, minta Roh Kudus yang tuntun saudara. Amin. Kalau Roh Kudus menuntun saudara, hidup ini dahsyat. Yang kedua, biarkan hatimu dibersihkan oleh firman Tuhan. Caranya gimana? Baca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, aku percaya. Aku percaya. Bapa, aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang sah digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena lihat, tiada pernah berubah. Katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku.
dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali lagi bersama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat. Sampai tengok kepala teman. Firman-Mu tiada pernah, namun karena firman-Mu, namun karena tiada pernah, karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa di surga, kami berkata terima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu bahwa malam ini Kau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan kami tahu pada malam hari ini Kau akan melawan setiap hati kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu hari ini, mulai hari ini Tuhan, malam hari ini juga, ketika firman Tuhan ini diberikan, firman-Mu sedang bekerja, Roh Kudus-Mu sedang bekerja. Malam ini Kau mulai menilik setiap hati. Mungkin kami bisa menutupi segala sesuatu yang ada di dalam hati kami di hadapan manusia. Tapi kami tidak akan pernah bisa menutupnya di hadapan Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus, lihat setiap hati. Lihat setiap hati kami Tuhan. Dan malam ini, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami berkata, Bapa, kami berkomitmen di hadapan-Mu. Kami ingin hati kami menjadi hati yang baru. Kami ingin hati kami dipulihkan. Amin. Sebab itu kami berkata, Roh Kudus, Engkau ada, Engkau hadir dalam setiap hati kami. Amin. Engkau akan menginsafkan kami akan setiap dosa, kebenaran dan kehakiman. Dan kami juga berkata, Tuhan, terima kasih kalau hari ini firman-Mu Tuhan juga akan membersihkan kami. Roh Kudus-Mu akan membersihkan setiap kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang tidak berkenan yang ada di dalam hidup kami, yang ada di dalam hati kami, malam ini kami berkata akan dibersihkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami berkata, Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, kami akan memulai sebuah lembaran yang baru. Kalau mungkin masa lalu kami kelam, tapi kami berkata hari ini kami tahu Roh Kudus-Mu akan menerangi kami. Haleluya. Dan kami tahu oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu,
maka hati kami yang gelap itu akan diterangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan ini kami lakukan, firman ini bukan untuk orang lain, tapi firman ini akan berbicara kepada setiap kami pribadi, menegur setiap kami pribadi. Yang kami tahu malam ini, ketika kami setiap pribadi berkomitmen di hadapan Tuhan, maka janji-Mu, firman-Mu itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bukan karena apa yang kami lihat, tetapi apa yang tertulis di dalam kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan kami berkata, Engkau mulai akan memulihkan setiap keluarga yang berserta di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memulihkan Tuhan. Ketika Engkau melihat hati kami diubahkan, dipulihkan, maka aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang terbesar yang terjadi di antara umat-Mu di tempat ini Tuhan, adalah pergumulan antara suami dan istri, pergumulan di dalam rumah tangga, dan kami berkata saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami tahu Tuhan, kami percaya karena firman-Mu berkata, hari ini ada keselamatan, hari ini ada pemulihan bagi setiap rumah tangga, dan kami meyakinkan itu, kami mengaminkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, inilah waktu pemulihan itu terjadi. Ketika hati kami dipulihkan, maka hubungan kami dengan pasangan kami, bahkan hubungan antara orang tua dengan anak pun akan dipulihkan kembali. Kami berkata, inilah firman yang harus digenapi. Hari-hari terakhir akan terjadi pemulihan hati bapak-bapak terhadap anak. Ini menyatakan pemulihan di tengah-tengah keluarga. Itu akan terjadi Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada perkataan firman-Mu yang tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat damai sejahtera dan sukacita akan mengalir dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita-Mu meliputi kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan kami berkata Tuhan, Engkau akan memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati setiap apapun yang kami impikan, kami cita-citakan, kami percaya Engkau akan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan kembali ke rumah. Dalam perjalanan kami berkata, Tuhan lindungi kami tiba di rumah, berkumpul dengan keluarga dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam Tuhan Yesus berkati. Ingatkan besok pertemuan pelayan Tuhan ya, jam 6 sore.